kelas TIB 23 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Diagnosa Penyakit Kulit. Tapi sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dengan saya, Miranda Brigita, dan teman saya, Analita Natalia, Arlen Simadulu, Ismita Lalazari. Nah, berikut akan kami jelaskan tentang kami. Sistem pakar diagnosa penyakit kulit. Kami ini bertujuan untuk membantu pengguna mengenali kemungkinan penyakit kulit berdasarkan gejala yang dialami. Sistem ini menggunakan metode forwatching dengan mencocokkan gejala pengguna terhadap aturan pada basis pengetahuan untuk menghasilkan diagnosis awal. Aplikasi ini bertujuan memberikan informasi dan edukasi kesehatan kulit secara cepat dan mudah. Hasil diagnosis bersifat rekomendasi awal dan tidak menggantikan pemeriksaan medis oleh tenaga kesehatan profesional. Yang pertama, login. Penggunaan diwajibkan melakukan registrasi dengan mengisi data seperti nama, email, nomor telepon, dan password. Setelah registrasi berhasil, pengguna dapat login ke dalam sistem pengguna email dan password yang telah didaftarkan. Pada halaman utama, pengguna disambut dengan informasi singkat mengenai tujuan sistem, yaitu membantu mengenali penyakit kulit sejak dini. Di halaman ini juga dijelaskan bahwa hasil diagnosis hanya berupa rekomendasi awal dan tidak menggantikan peran dokter. Yang kedua, registrasi. Halaman ini digunakan oleh pengguna baru untuk membantu akun dengan mengisi data seperti nama, email, nomor telepon, dan password. Di registrasi diperlukan agar data pengguna dapat tersimpan dan digunakan dalam proses konsultasi. Selanjutnya yaitu pemilihan gejala. Pada slide ini, pengguna diminta untuk memilih gejala yang dirasakan. Gejala yang tersedia antara lain gatal, bercak putih, kulit bersisik, ruam kemerahan, hingga benjolan bernanah. Pengguna diwajibkan memilih minimal satu gejala sebagai dasar proses diagnosa. Selanjutnya, proses dan hasil diagnosa. Setelah memilih gejala, pengguna menekankan tombol diagnosa seperti yang ditampilkan pada slide ini. Sistem kemudian memproses gejala tersebut menggunakan metode forward chaining untuk menentukan kemungkinan penyakit kulit yang dialami. Hasil diagnosa, slide ini menampilkan hasil dari proses diagnosa. Sistem menunjukkan gejala yang dipilih dan kesimpulan penyakit. Contohnya, PANU. Pada bagian ini juga terdapat penjelasan bahwa hasil diagnosa bersifat rekomendasi awal dan pengguna dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter. Selanjutnya, daftar dokter. Pada slide ini ditampilkan daftar dokter spesialis yang tersedia. Contohnya, Dr. Roy, Dr. Tom, Dr. Oki. Pengguna dapat memilih dokter yang diinginkan untuk melakukan konsultasi lebih lanjut mengenai penyakit kulit yang dialami. Form booking konsultasi, di mana pengguna diminta mengisi data seperti nama pasien, umur, alamat, dan tanggal kunjungan. Form ini digunakan untuk membuat janji temu dengan dokter yang dipilih. Konfirmasi booking, di mana notifikasi bahwa proses booking konsultasi telah berhasil. Informasi dokter dan jadwal kunjungan ditampilkan agar pengguna dapat memastikan jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi. Pada slide terakhir ini ditampilkan detail jadwal konsultasi pengguna seperti hari, tanggal, dan lokasi yang disetting. Slide ini menandakan bahwa seluruh proses mulai dari diagnosa hingga pembuatan jadwal konsultasi telah selesai. Di
Di sini saya akan menjelaskan tentang alur aplikasi sistem pakar, yaitu berupa use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pada slide ini ditampilkan use case diagram sistem pakar diagnosa penyakit kulit. Diagram ini menunjukkan aktor yang terlibat, yaitu pasien, admin, dan dokter. Pasien dapat melakukan registrasi, login, konsultasi, melihat hasil diagnosis serta mengatur jadwal konsultasi. Dan admin berperan dalam mengelola hasil diagnosis dan jadwal konsultasi. Sedangkan dokter menerima hasil diagnosis dan jadwal dari pasien. Use case diagram ini bertujuan untuk memperlihatkan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem. Activity diagram. Slide ini menampilkan activity diagram yang menjelaskan alur kerja sistem. Proses dimulai dari pasien melakukan login. Jika belum memiliki akun, pasien melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah berhasil login, pasien melakukan konsultasi dengan mengisi gejala penyakit yang dialami. Sistem kemudian memproses diagnosis menggunakan metode forward chaining dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya, pasien dapat menjadwalkan konsultasi dengan dokter hingga proses berakhir. Sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara tiga komponen utama dalam sistem pakar, yaitu user, pengguna sistem pakar, aplikasi yang memproses diagnosis basis pengetahuan, kumpulan aturan atau rule, gejala dan penyakit. Metode yang digunakan adalah forward chaining, yaitu penalaran yang dimulai dari faktor atau gejala yang diketahui menuju kesimpulan atau penyakit. Sequence diagram ini menunjukkan bahwa sistem pakar bekerja secara interaktif. Metode forward chaining digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan gejala. Basis pengetahuan berperan penting dalam menentukan diagnosis. User hanya berinteraksi dengan sistem pakar, tidak langsung dengan basis pengetahuan. Class diagram. Pada slide ini ditampilkan class diagram sistem pakar diagnosa penyakit kulit. Diagram ini menunjukkan struktur data dan hubungan antar kelas seperti pasien, penyakit, gejala,